Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adiba dari kelas 2F PAI Fakultas Tarbiyah, mahasiswa Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo Lumajang. Di sini akan menjelaskan 4 bab. Yang pertama, pengertian filsafat dan ruang lingkup pendidikan Islam. Pengertian filsafat adalah ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh tentang hakikat kebenaran sesuatu. John S. Brubaker mengungkapkan bahwa filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philos dan sophia, yang berarti cinta, kebijaksanaan, atau belajar. Pengertian pendidikan Islam menurut Mustafa Al-Ghulayaini, pendidikan Islam adalah pendidikan yang menanamkan akhlak yang mulia di dalam jiwa anak dalam masa pertumbuhannya dan menyiraminya dengan air petunjuk dan nasihat. Pengertian filsafat pendidikan Islam diartikan sebagai studi tentang pendidikan filosof dan sistem dan aliran filsafat dalam Islam terhadap masalah-masalah kependidikan. Dasar tujuan filsafat pendidikan Islam: sejak dilahirkan, manusia telah diwarisi intuisi beragama dan intuisi serba ingin tahu. Masalah-masalah yang dalam lingkup filsafat pendidikan Islam: metafisika, epistemologi, dan etika. Dan yang kedua adalah bab kedua menjelaskan latar belakang munculnya filsafat pendidikan Islam. Filsafat Barat muncul di Yunani semenjak kira-kira abad ke-7 sebelum Masehi. Yang kedua, Timur Jauh, yang termasuk dalam wilayah Timur Jauh ialah Cina, India, dan Jepang. Di India berkembang spiritualisme, Hinduisme, dan Buddhisme. Timur Tengah berkembang pemikiran filsafat spiritualisme kuno di tengah-tengah dan akan diungkap, yakni filsafat Yahudi dan Kristen. Pemikiran filsafat Timur Tengah muncul sekitar 1000 sampai 150 1500 sebelum Masehi. Romawi dan Yunani. Antromonisme merupakan salah satu paham yang menyamakan sifat-sifat Tuhan dengan sifat-sifat manusia. Filsafat pendidikan menurut Socrates. Dalam sejarah filsafat, Socrates adalah seorang pemikir besar kuno yang gagasan filosof dan metode pengajarannya sangat mempengaruhi teori dan praktik pendidikan di seluruh dunia barat. Prinsip dasar pendidikan menurut Socrates adalah metode dialektis. Tujuan pendidikan benar menurut Socrates adalah merangsang penalaran yang cermat dan disiplin mental yang akan menghasilkan perkembangan intelektual yang terus-menerus dan sesuai moral yang tinggi. Menurut Plato, pendidikan itu sangat perlu bagi dirinya selaku individu maupun warga negara. Tujuan pendidikan menurut Plato adalah menentukan kemampuan ilmiah setiap individu dan melatihnya sehingga ia menjadi seorang warga negara yang baik. Pendidikan harus direncanakan dan diprogram dengan baik agar dapat berhasil dengan baik untuk menjaga dan menunjang rencana propaganda dan sensor. Pendidikan filsafat menurut Aristoteles. Agar dapat hidup baik, ia harus mendapatkan pendidikan. Aristoteles berkata bahwa sebaiknya memberikan pendidikan yang baik bagi semua anak-anak. Juga hubungan filsafat manusia dan pendidikan. Pengertian manusia adalah manusia yang paling sempurna. Kesempurnaan manusia berada pada jasmani dan rohaninya. Ciri utamanya yang sempurna adalah makhluk yang berpikir, akal, dan membedakan baik dan buruk. Hakikat manusia: ada serba zat, aliran serba ruh, aliran dualisme, aliran eksistensialisme. Pendidikan secara terminologi adalah diartikan sebagai pembinaan, pembentukan, pengarahan, pencerdasan, pelatihan yang ditujukan kepada semua anak didik secara formal maupun non formal.
Hubungan filsafat dan manusia. Berbicara tentang pendidikan berarti membicarakan tentang hidup dan kehidupan manusia. Hubungan filsafat dengan pendidikan. Sebuah pendidikan harus memiliki landasan filsafati yang kokoh yang memuat dasar metafisika, epistemologi, dan aksiologi, dengan kata lain konsepsi mengenai filsafat pendidikan dan memberikan pengarah kepada ilmu mendidik dan praktis mendidik. Terakhir, yang keempat, menjelaskan aliran filsafat pendidikan progresivisme. Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak, child-centered, sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang berpusat pada guru, teacher-centered, atau bahan pelajaran subject-centered. Progresivisme merupakan suatu paham yang beredar pada sebuah asumsi bahwa manusia mempunyai kemampuan yang wajar dapat mengatasi berbagai permasalahan yang mengancam manusia itu sendiri. Ciri-ciri utama aliran progresivisme: negatif and diagnostic. Yang kedua, positif and remedial. Terima kasih, itu adalah materi bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4 yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.